Amatilah gambar berikut ini. Apakah kamu tahu nama kedua gambar ini? Apakah fungsinya? Bandingkanlah kegunaan kedua gambar ini. Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita belajar kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, kamu dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, kamu dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Yang ketiga, dengan menulis, kamu dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara bertanggung jawab. Yang pertama, pembelajaran IPA KD 3.1 dan 4.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Ayo mengamati, anak-anak hebat, amatilah kedua gambar tadi. Apakah kamu bisa mengilustrasikan kedua gambar tersebut? Ya, apabila kamu bisa mengilustrasikan kedua gambar tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Anak hebat, harus semangat ya. Pertanyaan pertama, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar tersebut? Anak kecil mengendarai sepeda dan orang dewasa mengendarai sepeda motor. Yang kedua, menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Ya, tentunya aktivitas yang menyehatkan adalah dengan mengendarai sepeda daripada motor. Pertanyaan ketiga, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Benar sekali, aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lain sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda, menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal atau kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam, dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali. Ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. "Selamat pagi Pak Anto, sedang sibuk ya Pak?" sapa Benny ramah. "Selamat pagi Benny." "Iya Benny, Bapak sedang memanen sawi dan selada," jawab Pak Anto. "Bolehkah saya membantu Pak?" pinta Benny. "Oh tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini," jawab Pak Anto.
Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo membaca. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, ke pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap hari. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari, untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Ayo berlatih, anak-anak hebat, baca dan pahami teks tentang bersepeda. Kemudian ceritakan kembali isi teks tersebut kepada temanmu sesuai dengan bahasa dan pemahamanmu tanpa melihat buku. Lakukan secara bergantian ya. Pada saat temanmu bercerita, tuliskan ide pokok cerita temanmu tersebut. Anak hebat, harus semangat ya. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Paragraf pertama, ide pokoknya, bersepeda merupakan kegiatan menyenangkan sekaligus menyehatkan.
Ide pokok paragraf kedua, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Ide pokok paragraf ketiga, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Ide pokok paragraf keempat, bersepeda dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Ide pokok paragraf kelima, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Kemudian, paragraf keenam ide pokoknya adalah bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Terakhir, ide pokok paragraf ketujuh, bersepeda dapat mengurangi stres. Itulah ide pokok dari masing-masing paragraf. Bagaimana anak-anak hebat? Apakah kamu mengerti? Ayo menulis. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang, kembangkanlah ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Semangat ya! Nah, cara mengembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi paragraf adalah: paragraf pertama, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Salah satu kegiatan kesukaanku saat hari libur adalah bersepeda. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian paragraf kedua, aku bersepeda pada sore hari. Aku bersepeda pada sore hari untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuhku. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Kemudian paragraf ketiga, aku bersepeda berkeliling desa. Pada saat hari libur, Benny bersepeda berkeliling desa. Di pedesaan masih banyak pohon dan sedikit polusi, sehingga udara masih sangat segar. Kemudian, aku bersepeda bersama teman-temanku. Aku selalu bersepeda bersama teman-temanku. Kegiatan ini menyenangkan, menghibur, dan membuat kita selalu ceria, terhindar dari depresi dan stres. Karena kegiatannya tidak dilakukan di satu tempat yang tetap dan tertutup. Kemudian yang terakhir, banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, membakar kalori, menghindari risiko diabetes, dan mengurangi stres. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.